Shalom, kita bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita, terus menyaksikan bahwa Tuhan memelihara dan menjagai kita. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, kami bersyukur untuk waktu dan penyertaan Tuhan yang selalu kami alami. Kini kami hendak membaca sabda kebenaran-Mu yang akan menguatkan kami menjalani hidup ini. Dalam tuntunan dan kuasa Roh Kudus kami memahaminya, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pertama Samuel pasal 27 ayat 1 menjadi bahan pembacaan kita pada saat ini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita kekhawatiran yang berlebihan. Kisah Daud mengalahkan Goliat sangat berkesan dalam ingatan kita. Allah memakai seorang yang muda, memiliki postur tubuh yang kecil, tetapi bisa mengalahkan Goliat yang postur tubuhnya besar, bagaikan raksasa dengan menggunakan batu yang kecil. Kemenangannya ternyata menimbulkan kebencian dan rasa iri hati dalam diri Saul. Berbagai cara dipakai Saul untuk dapat melampiaskan kebencian dan kemarahannya itu terhadap Daud. Tetapi ia selalu gagal. Daud tahu mengenai rencana-rencana Saul terhadapnya. Tetapi ia tidak mau membalasnya dengan kemarahan dan kebencian pula. 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi tidak dilakukannya. Saul mengetahui hal tersebut karena itu ia berkata dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 25, "Diberkatilah kiranya engkau anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Namun Bapak Ibu, ayat pembacaan kita mengindikasikan bahwa Daud sedang mengalami keruntuhan iman. Sehingga kekhawatiran berlebihan mengiringi dan membayangi langkahnya. Ia memutuskan untuk lari mencari perlindungan ke negeri orang Filistin. Mengapa? Karena Daud selalu membayangkan hal-hal buruk dan akan menimpanya. Ternyata rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan membuat ia lupa bahwa ada kuasa dan pertolongan Tuhan yang telah berulang kali ia alami dan ia saksikan. Tuhan sudah meluputkan dan melepaskannya dari rancangan-rancangan jahat manusia. Tuhan juga telah meluputkannya dari serangan binatang buas ketika berada di padang menggembala ternak. Lalu mengapa ia masih meragukan perlindungan Tuhan? Sehingga pergi mencari perlindungan di tempat musuh. Bapak Ibu, apa yang dialami Daud terkadang terjadi pula dalam kehidupan kita. Mengkhawatirkan sesuatu yang buruk terjadi. Sebenarnya kesulitan belum dihadapi. Tetapi kita membiarkan hati dan pikiran dibelenggu oleh kekhawatiran yang berlebihan, yang pada akhirnya menyiksa perasaan dan diri kita sendiri.
Ada ahli kejiwaan yang kemudian meneliti mengungkapkan bahwa 92% kekhawatiran manusia sesungguhnya tidak berdasar pada alasan yang kuat. Ia mendeskripsikan kekhawatiran manusia itu demikian. 40% kekhawatiran manusia adalah mengenai hal-hal yang tidak terjadi. 30% mengenai hal yang sudah terjadi. Dan 12% mengenai kesehatan, 10% mengenai keadaan sehari-hari. Kekhawatiran itu ibarat kursi goyang yang tidak akan membawa kemana-mana dan tidak akan mengubah keadaan. Belenggu kekhawatiran inilah yang membawa Daud kehilangan akal sehatnya dengan mencari pertolongan ke negeri orang Filistin yang adalah musuhnya. Harusnya ia tetap berada dalam perlindungan, meyakini bahwa kalau sebelumnya Tuhan sudah melindungi, pasti Tuhan juga akan tetap melindungi dan menjagainya. Pergumulan tiada henti kadang menggerogoti iman kita kepada Tuhan. Sekalipun kita telah banyak melewati pergumulan lain dan menyaksikan kehadiran serta campur tangan Tuhan. Dalam situasi itu banyak orang yang akhirnya kompromi dengan hal-hal yang tidak diperkenankan Allah, asalkan terhindar atau keluar dari masalah. Padahal tanpa disadari itu justru menjadi pintu masuk bagi masalah besar yang akan dihadapi lagi dan sulit untuk menyelesaikannya. Allah adalah Tuhan yang berdaulat dan memiliki otoritas atas segala ciptaannya. Ia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi tanpa izinnya. Jangan meragukannya, sebab perlindungan Tuhan nyata dan terbukti dalam sejarah perjalanan kehidupan umat Tuhan dari masa ke masa. Begitupun juga dalam kehidupan kita. Dari masa ke masa kita pun juga sudah merasakan bagaimana perlindungan dan kasih sayang Tuhan yang selalu nyata. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Kekhawatiran memang adalah hal yang manusiawi. Namun kekhawatiran berlebihan itu berarti meragukan kuasa Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Ajar kami dalam menjalani hidup ini dengan berbagai situasi dan keadaan, kami tidak akan mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Sebab kami memiliki Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah menyatakan mujizat dan perlindungannya dalam perjalanan hidup umat manusia dari masa ke masa, dan juga sudah kami saksikan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan jemaat Tuhan. Ya Bapa di sorga, perlindungan dan kasih-Mu senantiasa kami harapkan dalam menjalani hidup kami. Bersama dengan Tuhan kami dimampukan, bersama dengan Tuhan kami dikuatkan, dan kami terus melewati hari-hari kami dengan baik. Kekhawatiran tidak akan membuat kami menjadi orang yang meragukan kuasa Tuhan. Tetapi dari keadaan ini kami terus mengalami perjumpaan dan semakin yakin melihat bagaimana kehadiran dan pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang selalu berseru dan berharap kepadanya, maka Tuhan pun juga tidak akan membiarkannya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, perlindungan dan kasih Tuhan akan kami alami dalam keluarga. Demikian pun juga dalam kehidupan kami secara global, sekalipun kami sedang mengalami pergumulan karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami percaya bahwa saatnya akan berlalu dan kami boleh menikmati kembali kehidupan karunia Tuhan. Kami menjalani hidup kami di hari ini
kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami dibimbing bersama dengan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.